dengan Ibu di pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita cek semangatnya dulu dengan tepuk semangat. Oke ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, supaya pembelajaran kita hari ini berkah, kemudian kalian mudah memahami pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Boleh bilang maju ke depan, pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Arus listrik itu banyaknya muatan yang mengalir dalam setiap satuan waktu. Oke, selain arus listrik yang kita pelajari minggu lalu, kita juga belajar tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Siapa yang masih ingat apa bedanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Boleh angkat tangan.
Oke. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang menghubungkan lampu dengan sumber energi dengan menggunakan kabel yang tidak terhubung atau tidak terhubung langsung sama lain. Oke. Betul. Kasih tepuk tangan dulu tadi untuk Aina sama Ana ya. Ini betul ya, kalau rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup bedanya. Kalau rangkaian terbuka ada kabel yang tidak terhubung antara lampu dengan sumber arus listrik. Kalau rangkaian tertutup, dia semua kabelnya terhubung dari sumber arus ke lampu. Sehingga kalau rangkaian tertutup lampunya menyala. Oke, kalau rangkaian terbuka lampunya tidak menyala atau mati. Nah, di sini tadi kan ada disinggung masalah kabel. Nah, perhatikan di depan ini. Ternyata untuk menghubungkan arus listrik atau sumber arus listrik ini ke benda elektronik dibutuhkan suatu jembatan. Jembatannya yaitu adalah kabel. Nah, kabel inilah yang berfungsi untuk menghantarkan atau mengalirkan arus listrik dari sumber tegangan menuju ke alat elektronik. Selain handphone, itu juga berlaku pada setrika. Jadi sebenarnya apa sih yang ada di dalam kabel? Ya, bahan apa yang ada di dalam kabel sehingga dia mampu menghantarkan listrik dari sumber arus listrik menuju ke benda elektronik. Kemudian perhatikan kabel ya. Kabel itu di bagian luarnya dia dilapisi dengan apa? Bisa plastik, bisa karet. Nah, kenapa di bagian luar kabel itu juga dilapisi plastik atau karet? Kenapa harus dilakukan seperti itu? Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke. Sekarang perhatikan video ini ya. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan hemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Ya, nah dari video ini kita disuruh untuk berhemat listrik. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa Indonesia merupakan negara di ASEAN yang paling boros menggunakan listrik. Jadi apa upaya yang perlu kita lakukan? Yang pertama tadi ya, kalau misalnya ada barang-barang yang sudah tidak digunakan, misalnya kalian mencas HP boleh dicabut. Lampu pada siang hari dimatikan. Sama dengan kipas angin. Kalau sudah tidak ada di tempat boleh sebelum pergi kipas anginnya dimatikan. Sama kalau nonton TV, kalau sudah merasa mengantuk ini, ya dimatikan TV-nya ya, jangan dibiarkan menyala sampai terbalik TV yang menonton kalian tidur ya, bukan sebaliknya. Oke? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ketika kalian menghemat listrik, kalian bisa membantu daerah-daerah terpencil yang kekurangan pasokan listrik. Selain itu juga kita bisa membantu melindungi bumi dari emisi karbon dioksida. Paham ya? Jadi upayakan untuk selalu menghemat listrik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi Ibu akan menggunakan model discovery learning dengan metode praktikum serta diskusi. Saya harap setelah pembelajaran ini kalian bisa yang pertama menyebutkan pengertian konduktor, kemudian isolator dan semikonduktor dengan tepat. Yang kedua bisa mengklasifikasikan bahan berdasarkan daya hantar listrik dengan benar.
ketiga, menyelidiki bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan bahan yang tergolong konduktor, yang tergolong isolator, dan yang tergolong semikonduktor. Dan yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai eksperimen hambatan listrik dengan percaya. Ingat ya, harus percaya diri. Jangan malu-malu ya. Kenapa kita penting mempelajari tentang hantaran listrik ini? Supaya kalian nanti mampu memahami di mana bahan yang punya kemampuan baik menghantarkan listrik. Jadi tidak asal pegang, jadi sudah tahu ini benda mampu menghantarkan listrik dengan baik. Jadi harus hati-hati ketika menyentuh. Takutnya nanti kena setrum ya. Jadi itulah manfaatnya dan kenapa kita penting mempelajari ini. Ada 3 penilaian, masih sama di pembelajaran sebelumnya penilaiannya. Yang pertama ada penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Oke, jadi penilaian keterampilannya yang mana? Jadi nanti kalian diberikan kit listrik, kalian akan merangkai alat. Nah, jadi saya akan menilai keterampilan kalian merangkai alat tersebut. Sikapnya yang bagaimana? Yang pertama disiplin, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan bagaimana kalian mampu mempresentasikan hasil kerja kalian dengan baik, dengan percaya diri. Kemudian yang terakhir tadi penilaian pengetahuan, nanti kalian diberikan soal, masih sama ya, kita pakai aplikasi Quizzes, kemudian menjawab soal. Saya mau lihat kemampuan kalian sejauh mana memahami pembelajaran hari ini. Paham ya? Nah sekarang silahkan amati video yang ada di depan. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu listrik Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tunggu ya. Silakan amati videonya yang ada di depan ini. Minum dulu ah. Ya, oke, sabar ya. Minum dulu ah. Segar. Wah. Aduh. Gawat, bisa diomelin mami. Hilang nih. Tommy sudah selesai masak. Tommy. Astagfirullahaladzim. Mi, tadi aku kenapa? Tiba-tiba gemetar Mi, kayak gerak sendiri. Kamu kesetrum
kontak nih. Makanya aku lap, tapi aku malah kesetrum nih. Pantesan aja kamu kesetrum. Stop kontaknya kena air sih. Air kan bisa mengantarkan listrik, Tommy. Lain kali hati-hati ya. Listrik itu berbahaya. Kamu ingat kan Pak Bona tetangga kita yang meninggal karena kesetrum? Iya, Mi. Lain kali aku bakal lebih hati-hati. Untung tegangan listrik yang bikin kamu kesetrum tadi gak tinggi. Jadi kamu gak apa-apa sayang. Lain kali kamu harus ingat ya. Lebih hati-hati kalau main dekat listrik. Iya, Mi. Maafin Mami ya sayang. Tadi ngomel-ngomel sama kamu. Memang Tommy yang salah kok, Mi. Oke, berdasarkan sekarang berdasarkan video tadi yang kalian nonton, silakan kalian buat rumusan masalah yang berkaitan dengan video tersebut. Setiap orang boleh buat 2 rumusan masalah. Saya kasih waktu 5 menit, silakan ditulis pertanyaannya. Silakan.
listrik dari sumber listrik ke peralatan elektronik. Oke, mengapa kabel digunakan untuk mengalirkan arus listrik? Mengapa kabel digunakan dari sumber tegangan ke peralatan listrik? Tadi saya juga sudah berkeliling dan melihat rumusan masalah yang kalian tulis dan kurang lebih sama yang di depan ya. Betul atau tidak? Betul. Oke, sekarang silakan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Silakan cari teman kelompoknya. Silakan bergeser ke teman kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sudah duduk dengan kelompoknya? Ini KPD-nya ya. Perhatikan ditulis namanya. Tuliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya yang tidak hadir, kan hadir semua ya. Jadi ya tulis semua. Kemudian, nah ini tulis rumusan masalahnya. Cukup pilih 2 rumusan masalah yang ada di depan itu. Pilih 2, kemudian kalian jawab hipotesisnya. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan jawaban sementara atau hipotesis dari rumusan masalah yang tadi sudah kita rumuskan di awal ya. Diskusikan dengan kelompoknya.
Sudah. Sudah? Ini anu sudah? Ini sudah? Ini bahan ajarnya boleh dibuka di HP-nya yang sudah saya kirim ya. Di grup WA-nya. Sudah? Sudah semuanya? Sekarang silakan setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil tip listriknya dan satu dayanya ya. Silakan maju. Setiap kelompok ambil di depan. Ini setiap satu kelompok satu, satu daya satu ya. Ambil. Ya. Satu dayanya ambil juga. Tuh ambil satu dayanya. Sekarang silahkan kalian ambil semua alat dan bahan yang ada di dalam kit listrik, kemudian kalian rangkai berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Oke? Silakan dirangkai dulu, saya mau lihat kalian merangkai alat. Silakan ambil alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Ambil bahan yang dibutuhkan. Ya. Baca di situ berapa? Hah? Dua ya. Ini kado. Ini kado.
Ya. Kalau sudah baru saya periksa ya. Ini keluarkan. Dan ini hanya colok kamarnya. Dari kemarin. Oh, oke. Colok kan. Keluarkan satu dari ini. Boleh, boleh. Sudah semua? Silakan dikeluarkan satu dayanya masing-masing. Taruh di tengah-tengah Rizda. Kan dipakai berdua. Ya. Oh mau aja, coba dulu. Ya, pas. Semua saklarnya taruh di posisi 0 ya, semua yang di posisi tertutup. Coba dulu. Jangan keluarkan semua. Sudah semuanya? Oh, pelan-pelan dong. Pelan-pelan ya. Dikeluarkan tutup terus. Ini loh. Ini nak Arifin. Yang tidak digunakan boleh taruh di belakang dulu ya supaya tidak mengganggu ya. Mau. Sabar ya. Diperhatikan dulu sumber tegangannya berapa volt di situ diminta di LKPD-nya. Berapa volt? Silakan. Berapa volt? Berapa? 6 volt. Diputar ke 6 volt semuanya. Satu dayanya. 6. Silakan hubungkan kabelnya ke satu dayanya semua. Bahan apa yang pertama? Bahan batang pensil dulu yang pertama. Semua hubungkan batang pensilnya ke steker pegas. Pensil sudah? Lain dong. Di steker pegasnya taruh. Ini ya, Mbak. Main steker pegas. Jangan dilakukan. Masukkan lagi sapi. Masukkan lagi. Ambil ini ya. Masukkan lagi ke dalam kotak. Silakan dicoba. Kalau pensil menyala tidak lampunya? Ya.
itu ya. Ya, kasih tanda cinta. Jangan tidak. Oke, lagi. Oke, perhatikan di sini ya. Ini kan ada bahan-bahan ini di dalam kotak. Perhatikan. Perhatikan semuanya. CU itu lembaga. Kemudian ini ZN yang ada tulisannya SEM. Kemudian PB ini timbal. Kemudian yang ada tulisannya FE itu besi. Oke? Silakan diganti-ganti bahannya. Ingat, setiap mengganti bahan usahakan sakelatnya ditutup terlebih dahulu. Dimatikan dulu. Timbal. Nah, menyala tidak? Ganti lagi. Ini nggak usah dimatikan, ini saja di. Ya nggak apa-apa. Menyala dah. Oke. Tulisannya. Apa itu tadi saya bilang? Itu. Tunjuk. Pasangnya benar-benar supaya tahu sampai ke dalam. Nah, jalan dah. Yuk. Matikan dulu. Ya, besi yang terakhir dulu. Kalau sudah, silakan dibereskan bahan-bahannya. Sudah? Tulisannya apa yang tadi? BB itu apa? Tadi saya bilang. Jangan enggak. Masih diganti orang sudah keuntungan. Ganti lagi. Ganti lagi. Udah apa? Apa tulisannya? Tulisannya apa? Kalau sudah selesai, silakan dibersihkan, dirapikan lagi. Silakan dijawab pertanyaan diskusinya. Dirapikan kembali ke posisi semula tadi di mana kalian ambil ya. Sudah? Sudah mau? Coba. Sudah Kak? Oh, Seng. Ingat Seng? Dirapikan, saya mau lihat kembali tidak ke posisi semula tadi kalian ambil. Lalu lagi kembali ke kotaknya. Dirapikan lagi, saya mau lihat kembali ke posisi semula tadi kalian ambil.
dulu cat budayanya, dimatikan baru dimasukkan kembali ke kotaknya. Satu jawab aja, yang lain satu jawab. Cabut setengah Nina. Yang lain satu jawab, yang lain masukkan. Jawab Taruh kembali ke depan ya. Posisinya yang benar ya. Berapa? Kabelnya itu dimasukkan tadi ke belakang loh, rapi-rapi. Itu di bawah. Mana coba lihat. Taruh depan. Taruh di situ boleh, taruh di situ boleh. Nanti saya cek kembali itu belum masuk itu loh. Itu. Kan? Oke, betul boleh. Ini masukkan mana anunya? Stekernya. Woi, tinggal woi. Yang mana ini? Silakan taruh di depan ya, disusun dengan rapi lagi di depan. Sudah. Oke, taruh dulu. Sudah?
Itulah. Udah? Udah. Jadi sebelum dulu deh. Oke, dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Dina. Susunan masalah mengapa kabel digunakan untuk menghadirkan arus listrik dari sumber listrik ke peralatan elektronik. Dua, apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik. Hipotesis. Satu, agar arus listrik dapat disalurkan dengan baik maka dibutuhkan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik pula. Bahannya disebut konduktor listrik. Dua, yang mengalir adalah muatan elektron dan bahan konduktor yang unik dalam menghasilkan elektron. Kita pengamatan ini lihat. Satu, batang pensil tidak dapat menyalakan lampu. Dua, pulpen tidak dapat menyalakan. Sambil didengar ini, cocokkan jawabannya dengan tabel kalian yang punya ya. Di batang pulpen. Kalau ada yang berbeda, silakan nanti yang pertama. Lanjutkan Dina. Tiga, lembaga dapat menyalakan lampu. Empat, seng dapat menyalakan lampu. Lima, besi dapat menyalakan lampu. Enam, timbal dapat menyalakan lampu. Bagaimana yang lain? Sama semua? Oke. Satu, dari percobaan yang kalian lakukan, apakah semua bahan yang digunakan untuk sambungan dapat menyalakan lampu? Jawaban pertanyaan, tidak. Semua bahan dapat menyalakan lampu. Hanya bahan tembaga, seng, besi, timbal yang dapat dengan baik menghantarkan listrik. Batang pensil, pulpen tidak dapat menghantarkan listrik. Dua, bahan apa saja yang dapat menyalakan lampu? Bahan tembaga, seng, besi, dan timbal. Tiga, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, bahan tersebut tergolong ke dalam apa? Bahan tembaga, seng, besi, dan timbal tergolong dalam konduktor listrik. Bahan apa saja yang tidak dapat menyalakan lampu? Bahan batang pensil dan pulpen. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listriknya, bahan tersebut dapat digolongkan di dalam apa? Bahan batang pensil dan pulpen tergolong isolator listrik. Kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari percobaan? Dapat disimpulkan bahwa bahan tembaga, seng, besi, timbal, balik sangat baik dalam menghantarkan arus listrik. Sedangkan bahan batang pensil dan pulpen sangat buruk tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga tidak terdapat muatan dan lampu pun tidak menyala. Kesimpulan dari hasil eksperimen kalian maka buatkan kesimpulan berdasarkan keterangan seperti berikut. Satu, golongan jenis bahan dan kemampuan pemasangannya. Jenis bahan konduktor listrik, tembaga, besi seng, timbal. Pada bahan ini elektron dapat mengalir. Bahan konduktor adalah bahan sangat baik atau mampu dalam menghantarkan listrik dengan baik. Dua, isolator. Batang pensil, pulpen, bahan isolator ini adalah bahan yang sangat buruk untuk menghasilkan listrik. Tiga, semikonduktor. Silikon, germanium, karbon adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor. Ya, hasil diskusi kami
kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, siapa yang ingin menanggapi? Boleh angkat tangan. Sabar dulu, Rizda. Oke. Boleh berdiri, Rizda? Setiap bahan memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik yang berbeda-beda. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Oke, tadi pertanyaannya Rizda. Siapa yang menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan Rizda. Hal yang mempengaruhi kemampuan benda dalam menghantarkan listrik adalah hambatan jenis. Semakin kecil hambatan jenis suatu benda dapat, semakin baik pula suatu benda tersebut menghantarkan listrik. Apa ada? Ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Salah kata, salah sikap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Tadi ada yang jawabannya berbeda dari kelompok 1. Ada yang beda jawabannya? Sama? Oke, kalau sama kita cukupkan kelompok 1 saja yang persentase ya. Nah, sekarang perhatikan ini tadi yang kalian sudah rangkai ya. Jadi tadi dirangkai seperti ini. Nah, dia disusun seri, dihubungkan dengan catu daya atau sumber tegangan DC atau yang bolak-balik. Nah, dengan sumber tegangan sebesar 6 volt. Nah, di sini ketika saklar buat on, lampu akan menyala. Ini lupa tadi di sini di-on-kan. Nah, lampu akan menyala. Nah, setiap mau diganti ini di-off-kan dulu, ganti ininya. Misalnya mau diganti jadi tembaga ya. Kita pasang tembaga. Ketika ini saklarnya di-on-kan, lampu menyala. Kalau diganti tadi dengan pulpen atau pensil, apa yang terjadi? Dia tidak menyala. Kenapa? Karena pensil dia kayu, kemudian dia bersifat isotor. Paham ya? Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi berdasarkan kemampuan bahan menghantarkan arus listrik, dia digolongkan ke dalam tiga. Apa itu? Konduktor, semikonduktor, dan isolator. Oke, betul. Kalau konduktor dia mampu menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya apa tadi? Ada besi, tembaga, seng, dan gas. Kemudian isolator listrik, bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik. Contohnya apa? Plastik dan karet. Kemudian bahan semikonduktor, ini dia bisa jadi isolator, bisa jadi konduktor, tergantung pada suhunya. Kalau suhu rendah sifatnya apa? Isolator. Kalau dia pada suhu tinggi bersifat konduktor. Apa contohnya? Ada karbon, silikon, dan germanium. Hambatan jenis merupakan besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas per. Semakin kecil hambatan jenisnya, maka semakin baik kemampuannya menghantarkan listrik. Kemudian besar hambatan listrik suatu kawat dipengaruhi yang pertama hambatan jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Tadi di bagian awal kan ditanya apa yang ada di dalam kabel sehingga dia mampu menghantarkan listrik. Apa yang ada di dalam kabel sehingga dia mampu menghantarkan listrik? Bahan apa? Oke, betul, bahan tembaga. Kemudian kenapa bagian luar kabel harus dilindungi dengan plastik atau karet? Itu supaya melindungi kita dari kesetrum. Karena sifatnya dia tidak menghantarkan listrik atau dia buruk dalam menghantarkan listrik. Sekarang perhatikan video berikut ini. Selamat pagi. Kami akan
Selamat Pak. Nah ini ya ada rumus hambatan kawat Ya tadi itu merupakan konduktor yang paling terbaik dan sering dipakai karena nilai hambatan jenis kawatnya itu paling kecil, artinya hambatannya paling kecil. Nah, sebaliknya kalau yang isolator kayak plastik, berarti hambatan jenisnya paling besar, makanya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oke, tadi ini ya. Jadi kenapa kita menggunakan tembaga di dalam kabel? Karena dia hambatan kawat penghantarnya paling kecil. Makanya dia makin mudah menghantarkan listrik. Sama kita kalau berjalan, lebih mana kita cepat sampai? Apakah kalau lagi banyak kendaraan atau lagi plong jalanannya? Pada saat plong ya. Jadi sedikit penghambatnya. Kalau sedikit penghambatnya, makin cepat dia menghantarkan listrik atau semakin baik dia menghantarkan listrik. Perhatikan di sini rumusnya ya. R sama dengan rho dikali L dibagi dengan A. Jadi hambatan kawat penghantar itu dipengaruhi oleh 3, hambatan jenisnya, kemudian panjang kawat dan luas penampang kawat. Lalu dari sini, dari ujung ke ujung itu disebut dengan panjang kawat atau simbolnya L. Satuannya meter. Ingat, dalam hitung-hitungan satuannya meter. Kalau ada soal yang ngomongin sentimeter, berarti kita rubah dulu ke meter. Lalu yang ini, karena biasanya berupa tabung, berarti luas penampangnya adalah lingkaran. Satuannya meter kuadrat, simbolnya A. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, perhatikan contoh soalnya. Sebuah kawat tembaga memiliki hambatan. Sebuah kawat tembaga sebuah kawat tembaga memiliki hambatan jenis. Perhatikan. Perhatikan contoh soalnya apa? Sebuah kawat tembaga memiliki hambatan jenis 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika kawat tembaga memiliki panjang 50 cm dan luas penampangnya 2,5 cm pangkat 2, maka hambatan jenis listrik pada kawat tembaga sebesar berapa? Jadi diketahui hambatan jenis tadi adalah rho, ya. Berapa nilainya rho? 168 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian jika kawat tembaga panjangnya, apa simbolnya panjang? L, betul. Berapa? 50 cm. Kemudian luas penampangnya tadi berapa? 2,5 cm pangkat. Yang ditanyakan berapa hambatan kawat penghantar. Rumusnya apa? Rho R sama dengan R sama dengan rho kali L bagi A. Tadi sudah dijelaskan di video kalau dalam perhitungan dia harus diubah ke meter. Nah, siapa yang masih ingat 1 cm? Kalau diubah ke meter diapakan? Dibagi. Betul, bagi berapa? 100. Berarti 50 bagi 100 berapa? Ini dicoret nolnya ya. Jadi sisa 5 bagi 10. 5 bagi 10 berapa? 5 bagi 10 0,5 meter. Ini bisa ditulis 5 kali 10 min 1 meter. Kemudian 2,5 cm pangkat 2. Ini diubah ke meter pangkat. Tadi kalau cm
Tuannya doang sih tidak terkuat gitu. Jadi selamat pagi anak-anak. Berapa tadi? 0,25 meter pangkat. Ini bisa ditulis 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat. Masukkan angkanya ke sini ya. Rho-nya berapa? 1,68 kali 10 pangkat min 8 dikali L-nya 5 kali 10 min 1 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 2. Berapa 1,68 kali 5? 5 kali 8? Berapa? 40. 0 simpan 4. 5 kali 6? Tambah 4? 4 simpan 3. 5 kali 1? Tambah 3? 8. Angkanya 2 angka di belakang koma, 8,4. Nolnya boleh dihapus. Min 8 tambah min 1. Min 9 dibagi 2,5 kali 10 min 2. Berapa 8,4 bagi 2,5? Ayo cepat. Bagi 2,5 berapa? 3,36 kali 10 pangkat min 9 dikurang min 2 min 9 dikurang min 2 min 7. Oh, betul ya kan, kalau min 9 dikurang min 2, min ketemu min jadi positif. Paham sampai sini? Oke. Jadi ingat ya, ada 3 hal yang mempengaruhi hambatan kawat. Yang pertama, hambatan jenisnya. Yang kedua, panjang kawat. Dan yang terakhir adalah luas kenampang kawat. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Boleh. Rizda Hadijah, maaf. Oke, apakah hanya tembaga dan perak zat padat ya yang dapat menghantarkan listrik? Ada yang mau jawab dulu sebelum ibu jawab? Boleh anak. Selain benda padat, zat cair pun dapat menghantarkan listrik. Contohnya tata negara. Oke, jadi selain benda padat, ternyata zat cair juga dapat menghantarkan listrik. Contohnya apa? Contohnya adalah larutan garam. Nah, larutan garam itu dia rumus kimianya NaCl ya. Ketika dia dilarutkan, ion-ionnya akan terpisah menjadi Na+ dan Cl-. Inilah ion-ion inilah yang kemudian mampu membuat larutan garam mampu menghantarkan listrik. Tapi dengan syarat dia harus dimasukkan dulu misalnya seng dan tembaga supaya terjadi beda potensial. Ada yang jadi kutub positif, ada yang jadi kutub negatif. Baru dihubungkan ke lampu misalnya, sehingga lampunya bisa menyala. Ingat ya di pelajaran sebelumnya bahwa arus listrik bisa muncul kalau ada beda potensial. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Tapi sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, saya ingin menyampaikan kelompok dengan kinerja paling bagus. Ini dilihat dari prosesnya dia bekerja, bagaimana dia berdiskusi, bagaimana kekompakannya. Dan saya memutuskan kelompok yang kinerjanya paling bagus pada pertemuan hari ini itu adalah kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok 1 dapat pulpen ya. Satu orang 1. Oke, sekarang silakan dikeluarkan handphonenya. Kita mengerjakan soal evaluasi.
join my quiz sampai muncul enter kode game. Usahakan semua ya. Nah itu 665959. Namanya yang benar ya. Empat orang sudah. 6, 7. Baru kena 9, 10, 7 orang lagi. Ayo cepat. Tiga orang lagi. Ya, oke, kita mulai ya. Sudah 17 orang. 1, 2, 3.
Apa tadi nomor 1? Nah. Apa lagi? Adija, terakhir sapi. Sekarang kita ada kuis dulu sedikit. Silakan pilih tiap perwakilan kelompoknya maju. Ayo, kasih. Oke, perhatikan. Kalau saya bilang pundak, pegang kepala, tepuk ya. Kalau saya bilang snack, ambil snack rebutan. Oke, siap? Pundak, kepala, tepuk, pundak, kepala, tepuk, pundak, kepala, pundak, kepala, tepuk, kepala, snack. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang perhatikan bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Silakan berekspresi. Kalau pusing, pegang kepala. Kalau senang, boleh senyum dengan lebar. 1, 2, 3. Silakan berekspresi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang saya mau tanya, bagaimana atau apa yang membuat kalian tertarik saat belajar tadi? Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Boleh angkat tangan? Boleh, anak lagi. Diri anak. Bagaimana? Apa yang membuat anak tertarik saat belajar tadi? Terima kasih Ana ya, sudah mengungkapkan perasaannya tentang pembelajaran hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ada pantun dulu. Bola lampu bukan lampu Petromax. Jika menyala suasana terang benderang. Gunakanlah listrik dengan bijak agar pengeluaran hemat, hidup pun senang. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, jadi dibaca materinya untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, boleh Gilang pimpin doa lagi, maju ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.